Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita di tahun baru, lambaikan tangan Anda. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita sangat memuji Tuhan pada tahun baru, dan ini adalah minggu yang kedua. Tuhan membawa hidup kita dan membawa rahmat baru untuk semua kehidupannya yang ada di muka bumi ini. Mari kita memberi tanda hormat dan sambutan kepada satu sama lain dengan memberi tanda hormat kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami di surga, terpujilah namamu. Datanglah kerajaan-Mu seperti di bumi dan di surga. Ampunilah akan segala kesalahan kami, dan berikanlah kami makanan pada hari ini. Begitu juga ya Tuhan, Engkau akan terus menjauhkan kami dari segala musibah dan kecelakaan, dan Engkau akan terus melindungi kami seperti mana yang Engkau janjikan. Engkaulah penolong kami, kekuatan kami, dan penghibur kami Bapa. Tuhan, pada tahun baru ini kami didatangi dengan segala musibah yang berada di sekeliling kami Bapa. Kami tidak lupa mendoakan perkara yang baru terjadi pada semalam, yaitu kapal terbang Sriwijaya Air yang berangkat dari Jakarta untuk ke Pontianak ya Bapa. Tuhan, kami angkatkan tragedi ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala apapun yang terjadi, Engkau yang akan terus menyertai dan mengawas segalanya Bapa. Tuhan, begitu juga ya Tuhan, kami berdoa segala pandemik ini juga ya Tuhan, di mana kami menyaksikan kenaikan kes ini hari demi hari ya Bapa. Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Tuhan, Engkaulah segala-galanya kehidupan kami, sebab kami tidak akan dapat meneruskan kehidupan ini tanpa rahmat-Mu, tanpa kuasa daripada-Mu ya Tuhan, tanpa harapan dan kepercayaan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau akan terus melindungi umat-Mu ya Tuhan, dan Engkau akan terus menyertai segala aktiviti pekerjaan kami di tahun baru ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang padamu pada pagi ini dengan rasa hati yang penuh syukur dan berterima kasih di atas segala pengorbanan-Mu, di atas segala penolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita terus menyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita yang telah lalu dan yang akan datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya Engkaulah milik kami yang di surga. Tiada apa yang kami ingini di dunia ini Tuhan, melainkan Engkau saja yang telah memilih kami. Engkau yang telah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Pada tahun ini sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Engkau akan terus memberi kami kekuatan untuk meneruskannya ya Tuhan. Walaupun kami berada di dalam ketidakpastian akan keesokan harinya, tapi Tuhan, Engkaulah jaminan kehidupan kami. Sumber kuatku, Allah sumber
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya, selamanya, selamanya Tuhan. Haleluya ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami. Di masa depan kami, Engkau telah merencanakan sesuatu bagi kami, sesuatu yang pasti indah ya Tuhan,
sesuatu yang Engkau telah rencanakan dalam kehidupan kami. Di dalam ketidakpastian kami melangkah pada hari esok Tuhan, Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Sebab kami tahu keadaan di sekeliling kami tidak menyenangkan hati kami ya Bapa. Oleh itu Tuhan, Engkaulah harapan kami, kekuatan kami untuk menempuhi segala yang akan terjadi pada esokan paginya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami datang padamu pada pagi ini. Semua yang ada di sini Tuhan, Engkau urapilah kami, Engkau lawatilah segenap jiwa kami yang ada di sini Bapa. Apapun masalah kami, apapun beban kami, apapun perancangan kami bawa kepada tahun ini Tuhan, Engkau Tuhan akan terus beserta kami. Engkau akan terus memberi kami penuh pengharapan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, tidak lupa kami mendoakan bagi yang di dalam kesusahan, bagi yang dalam kelemahan tubuh, Engkau ada di sana, akan terus memberi kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Tuhan, begitu juga yang tidak dapat sempat mengikuti kami datang ke gereja pada pagi ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau di sana akan terus mengurapi mereka dan terus memberkati mereka ya Bapa. Tuhan, kami bersatu hati sebagai gereja, kami ingin terus memberi kesyukuran kami dan terima kasih kami pada Engkau ya Tuhan di segala atas apa yang telah kami alami dan telah apa yang kami nikmati, di segala berkat-berkat Engkau yang akan Engkau terus curahkan kepada kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Dipersilakan duduk. Baik, terima kasih pada kita tim yang telah bawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ya, dan ya Tuhan terus memberkati dan rapi serta memakaikan kalian dalam pelayanan Tuhan di masa yang akan datang ini. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi dan selamat bertemu. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hadir dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Ya, senang sekali melihat Anda dapat bersama dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, sekalipun kita melewati atau diperhadapkan dengan bermacam kesulitan di dalam hidup kita, tapi kita ada di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini merupakan satu penyataan atau bukti nyata di mana Tuhan itu sangat baik bagi kita, di mana Tuhan itu telah mendengar dan menjawab doa kita sehingga kita dapat ada di mana kita ada pada pagi hari ini. Dan saya menyambut kehadiran kita semua dengan kasih Kristus dan selamat berbakti. Dan begitu juga bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang mungkin pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kita mengalu-alukan kedatangan Anda atau menyambut Anda dalam kasih Tuhan. Kalau ada yang first time atau pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini, sila angkat tangan, adakah? Haleluya, beri tepukan tangan untuk saudara kita yang ada di belakang. Ya, tanda sambutan kita pada Anda, Tuhan memberkati Anda ya. Anda di sini atau saudara ada di tempat ini pada pagi hari ini bukan secara kebetulan, tapi kita percaya Tuhan punya maksud dan tujuan yang sangat indah bagi kita bersekutu di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita teruskan dengan firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini, yang telah saya ambil daripada kitab Beratapan pasal yang ketiga. Saya akan membawa kita melihat dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Ratapan pasal yang ketiga, kita akan melihat dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Baik, kita akan membaca bahagian ini bersama. Saya akan mengajak kita melihatkan bahagian ini bersama-sama, dan apa yang telah saya catatkan di hadapan ini kita bacakannya bersama. Ya, kita akan membacakannya dengan suara yang dapat didengar.
Ya, saya minta Bapak Ibu membacakannya untuk saya hari ini dengan suara yang dapat didengar. 1, 2, 2, 3. Haleluya, terima kasih, diberkatilah umat Tuhan yang membaca serta mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita lihat sedikit berkenaan dengan kitab ratapan ini, kitab ratapan ia mengandungi 5 puisi, ya, yang meratapi kejatuhan Yerusalem ke tangan tentara Babel, yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi. Catatan-catatan yang ada di dalam kitab ini, ia merupakan penyataan perasaan hati berkenaan dengan kejatuhan, ya, kota Yerusalem, sehingga ianya dibentuk sebagai satu puisi. Dan juga berbicara tentang kemusnahan kota itu serta pembuangan umat Israel. Jadi walaupun kitab ini ianya berbicara tentang kesedihan atau perasaan hati melihat betapa umat Israel atau Yerusalem telah jatuh ke dalam tangan tentara Babel pada waktu itu, tetapi terdapat juga kepercayaan kepada Allah dan harapan bagi masa depan umat Israel itu. Ya, sehingga puisi-puisi di dalam kitab ini digunakan oleh orang Yahudi dalam ibadah mereka pada tiap-tiap tahun. Waktu mereka mengadakan kebaktian khusus atau pertemuan khusus mengingat kebaikan Tuhan itu, mereka akan membaca atau menyanyikan puisi ini dengan tujuan untuk memperingatkan mereka. Sekalipun Tuhan mengizinkan mereka ditawan di Babel pada satu ketika, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sehingga Tuhan membawakan mereka keluar dari Babel itu sekali lagi dan menduduki tanah perjanjian Allah itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, daripada bahagian yang telah kita baca tadi, itu adalah ungkapan kata yang menyatakan betapa Tuhan itu sangat mengasihi umat-umatnya. Sehingga di dalam ayat yang telah kita baca tadi, ayat 22, saya baca dalam bahasa Malaysianya di mana berkata, kasih Tuhan abadi dan rahmat-Nya tidak berkesudahan. Amin. Inilah satu perkara yang diakui oleh umat Israel pada waktu itu. Sekalipun mereka melewati tentangan, cebaran, masalah dan ditawan sekalipun, tapi kasih Tuhan itu tak pernah berubah. Bermakna tidak ada sesuatu perkara pun yang boleh mengubahkan kasih setia Tuhan itu kepada umatnya, bahkan kepada saya dan Anda sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini 10 hari bulan Januari 2021 merupakan hari 10 di mana kita dapat memasuki tahun 2021 ini. Kita baru saja 10 hari meninggalkan tahun 2020 yang penuh kenangan, pasti banyak perkara-perkara yang telah kita lewati. Sama ada yang manis pahitnya, senang sukanya dan sebagainya. Namun demikian Bapak Ibu saudara-saudari, kita sadar bahwa tahun 2020 itu merupakan tahun dimensi yang baru, di mana yang kita akui mula-mulanya orang katakan tahun 2020 itu tahun di mana kita reset kehidupan kita. Benar-benar peristiwa situasi yang terjadi yang kita alami itu seakan-akannya kita bermula daripada kosong. Banyak orang yang mengalami hal itu.
Mulanya mereka senang dan sebagainya, tapi pada waktu itu mereka berhadap kepada suatu keadaan yang sangat-sangat menyusahkan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, dianya membawa kita kepada tahun di mana dikatakan orang pada saat ini tahun norma baru. Sehingga kita diperingatkan kita berada di dalam satu norma baru kehidupan. Hal-hal yang belum pernah kita guna pakai pun kita pakaikannya senantiasa. Menjadi teman setia kita, yaitu penutup muka, kan? Ya, dikata Pastor Aganto, walaupun pada mulanya kalau seseorang itu masuk ke bank menggunakan penutup mukanya, itu adalah pencuri, itu adalah perompak. Tetapi sekarang kita diminta untuk menggunakannya. Itu adalah hal-hal yang kita perlu perhatikan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun yang kita alami di dalam tahun 2020 itu hanya menjadi satu kenangan atau peringatan bagi saya dan Anda. Bukan untuk melemahkan semangat kita untuk maju dan bertumbuh dalam iman kita, tetapi itu memperingatkan kita atau menyatakan penyertaan Tuhan bagi saya dan Anda. Sehingga adanya kita pada hari ini seperti mana kita ada, itu adalah tandanya Tuhan menyertai kita. Kita tetap melihat seperti mana dikatakan di dalam Retapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23 tadi, di mana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Amin. Kita sebagai umat Tuhan, waktu kita melihat dan membayang atau merenung kembali kebaikan Tuhan itu, kasih-Nya senantiasa indah buat kita. Terbitnya matahari itu, lalu kita katakan, Tuhan, Engkau masih ada bersama dengan saya. Engkau masih menyertai saya. Engkau masih memberkati saya. Inilah ungkapan kata retapan ini. Penulis atau puisi dalam retapan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan ini bagi saya dan Anda. Di dalam ayat yang ke-24 tadi mengatakan, merupakan dasar percayaan hal ini. Katanya, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah kalimat yang ingin saya petik menjadi tema khotbah pagi hari ini, yaitu berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan merupakan satu perkara yang harus kita lakukan atau harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Di dalam apapun keadaan dan situasi yang kita lalui dan lewati itu, jangan perkara itu mengubahkan harapan kita. Jangan perkara itu mengubahkan pegangan kita kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap menjadi orang Kristen yang berharap atau tetap berharap kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita yakin dan percaya. Jika kita tetap berharap kepada Tuhan, kita pasti menikmati kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ya, kadangkala kalau kita membuatkan satu pilihan atau membuat satu keputusan, pasti kita pikir kembali, apakah kebaikannya? Apakah sesuatu yang menguntungkan? Apakah perkara yang membawa berkat, ya, keuntungan? Itu adalah tindakan atau hal-hal yang senantiasa kita terima. Dan di dalam kita tetap berharap kepada Tuhan, ada kebaikan-kebaikannya yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sedar, yang mendorong kita agar kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Banyak manusia berharap kepada perkara-perkara dunia ini. Kalau mereka orang kaya, kalau orang mereka berada, dan itu merupakan harapan bagi mereka. Tetapi saat itu habis dan lenyap seketika waktu, mereka akan putus asa dan tak sedikit orang pun membunuh diri. Oleh karena kehilangan harta benda mereka, oleh karena kehilangan kekayaan mereka. Karena dunia ini tidak akan menjaminkan satu perkara yang baik yang untuk selamanya. Tapi hanya di dalam Tuhan saja kita menemukan hal yang bersifat kekal. Maka itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan, ia akan menikmati janji-janji yang indah. Dan inilah dua perkara yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya, apakah kebaikan
yang kita temukan di dalam Tuhan, yang mendorong serta menjadikan kita tetap berpegang teguh dan berharap kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan ini berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan dunia sekarang merupakan keadaan yang sangat membingungkan seisi dunia ini. Dengan pandemik COVID-19 ini, banyak orang yang risau dan merasa putus asa dan berkata tak ada lagi harapan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di mana firman Tuhan memperingatkan saya pada pagi hari ini dan Anda, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan kita akan lebih baik kalau kita tetap berharap kepada Tuhan. Kalau kita tetap berlindung kepada Tuhan daripada percaya atau berharap kepada manusia dan kepada diri kita sendiri. Kalau tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat mengecewakan kita atau menjadikan kita, menyusahkan kita. Percayalah kepada Tuhan. Di dalam kita tetap berharap kepada Tuhan, maka tahun 2021 ini menjadi satu tahun yang membawakan damai sejahtera dan sukacita bagi saya dan Anda. Karena itu adalah berkat yang kita akan nikmati, di mana firman Tuhan kata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dan saya klaimkan janji firman Tuhan ini bagi semua kita pada pagi hari. Orang yang berharap kepada Tuhan, ia akan melihat hidupnya bukan sepertinya yang tahun 2020 ini, tetapi dia terus melangkah dalam tahun 2021 ini. Ia melihat kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Itu adalah kebaikannya untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam kita berharap kepada Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 30 dan 31 berkata bahwa orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama, kata firman Tuhan, Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu adalah kebaikan jika kita tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam kita berhadapan dengan kesulitan dan masalah dan apapun di dalam dunia ini, waktu kita tetap berharap kepada Tuhan, kita akan memiliki satu kekuatan yang luar biasa yang membangkitkan semangat kita untuk berhadapan dengan apapun situasinya. Sehingga Yesaya menggambarkannya dengan Raja Wali. Kalau Alkitab berbicara tentang burung Raja Wali ini, ia berbicara tentang kekuatan waktu dia terbang. Ya, mungkin pasti kita seringkali mendengar penjelasan tentang Raja Wali ini. Semakin tinggi dia terbang, berhadapan dengan badai angin yang kuat, semakin senang dia terbang. Karena kekuatan angin itu dia pergunakan untuk membuatkan dia terbang dengan baik. Peringatkan saya, segala peristiwa dan tentangan dan masalah yang kita hadapi itu, kiranya atau waktu kita menerimanya sebagai satu perkara dan pendorong batu lonjakan bagi kita untuk bertumbuh dalam iman kita, maka kita katakan haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bersyukur, Tuhan, Engkau punya rencana yang baik bagi saya waktu saya berhadapan dengan perkara ini. Dan itu adalah kekuatan. Itu adalah kekuatan yang memberikan kita untuk dapat terbang tinggi. Semakin lama semakin tinggi. Itu akan memberikan kita kekuatan yang membuat kita tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah waktu kita berjalan dan waktu kita melakukan hal-hal yang kita laksanakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini adalah berkat yang akan kita nikmati jika kita tetap berpegang teguh, berharap kepada Tuhan. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 dan 24.
berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dapat saja kita terjatuh ke berbagai kegagalan atau masalah. Tetapi jaminan firman Tuhan, dia tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ini adalah berkat yang kita nikmati saat kita berharap kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam surat Paulus mengatakan mengucap syukur di dalam segala perkara. Itu adalah penyataan orang yang percaya apapun keadaan yang kita hadapi, kita tetap melihat Tuhan itu tak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita. Sehingga Yakobus berkata, berbahagialah orang yang jatuh di dalam percobaan. Bukan bermakna dia jatuh melakukan, tetapi berada di dalam keadaan yang seperti itu. Di mana dia dapat melihat penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan itu sebenarnya. Dan inilah sebabnya Mazmur berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekalipun kita berada di dalam keadaan yang sulit. Kata si pemazmur, berkalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tokatmu itu adalah kekuatan. Tuhan tak pernah membiarkan kita. Bahkan ia akan mengaturkan langkah-langkah kita, hidup kita, memimpin kita. Sehingga kita tetap berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Yang keempat, kebaikan berharap kepada Tuhan itu dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Di mana bahagian ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yesaya menggambarkan orang yang berharap kepada Tuhan itu seperti pohon yang hidup di tepi aliran air. Ya, bagi kita yang tahu dan pernah pergi ke Israel atau ke tanah atau di Timur Tengah itu, kita tahu kebanyakan tanah itu adalah padang gurun, kan? Sulit atau susah kita melihat tanaman-tanaman yang hijau. Maka itu Yesaya melihat hal ini menjadi gambaran. Hidup orang yang berharap kepada Tuhan ini diumpamakan seperti satu pohon yang hidup di tepi aliran sungai air. Dia tidak akan takut terik matahari. Dia tidak takut akan apapun kekeringan. Dia tetap hijau daunnya dan menghasilkan buah. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin di tahun 2020 itu kita umpamakan pokok yang hidup atau hidup di dalam atau di tempat yang kering. Takut akan panas, daun kita mulai layu dan sebagainya. Takut kekeringan dan sebagainya. Tak dapat menghasilkan buah oleh karena keadaan yang ada. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan memperingatkan saya dan Anda. Di dalam kita tetap berharap kepada Tuhan dengan penuh keyakinan tanpa ragu dan tanpa risau. Ia memberikan satu jaminan berkat bagi kita. Umpamakan pohon di tepi aliran air. Kita tidak takut kepanasan, kemarau panjang. Daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering katanya. Dan dia tetap menghasilkan buah. Apapun keadaan yang kita hadapi, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan dan maksud di dalam segala perkaranya. Sehingga ia membawa kita untuk tetap berhasil di dalam Tuhan. Yang
kelima, kebaikan di dalam kita hidup di dalam Tuhan. Di mana Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-8 dan pasal yang ke-33 ayat yang ke-18 menyatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasihati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuhi. Tuntunan Tuhan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan itu akan membawa pengertian yang baik. Membuka mata kita, melihat dengan jelas apakah kehendak dan rencana Tuhan bagi diri kita. Dan inilah kebaikan Tuhan yang akan kita nikmati waktu kita berharap kepada Dia. Ahad yang lalu saya berbicara tentang berkat yang Tuhan telah janjikan untuk kita. Berkat penyertaan Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan, berkat damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Maka itu, di dalam kita tetap berharap kepada Tuhan, dan inilah kebaikan atau perkara yang akan kita nikmati. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, pada pagi hari ini saya mengajak kita, apapun perkara-perkara yang kita hadapi di dalam dunia pada masa sekarang ini, yang mungkin tak menyenangkan kita dan tidak sehaluan dengan kehendak kita dan rencana kita, jangan putus asa. Tetap berpegang kepada Tuhan. Jaminan firman Tuhan ini pasti kita nikmati. Bahagian yang kedua, di dalam kita tetap berharap kepada Tuhan, kita pasti menikmati janji-janji Tuhan kepada orang yang berharap kepada Tuhan, kepadanya. Kalau kita lihat di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14e. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah perkara yang perlu kita ketahui. Saat seseorang itu atau waktu seseorang itu tetap berharap kepada Tuhan, inilah janji-janji Tuhan bagi kita dan Anda dan saya. Di mana Dia berkata bahwa Ia mengetahui rancangan-rancangan apapun pada kita. Maka itu sebenarnya bagi kita sebagai orang Kristen, hidup kita tak akan merisaukan atau menakutkan kita. Jika kita benar-benar yakin bahwa hidup kita berada di dalam tangan Tuhan, maka kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Melihat kembali khotbah Tuhan Yesus di atas bukit itu berbicara tentang hal kekhawatiran itu. Itu memberikan satu jaminan bagi kita. Karena Tuhan itu mengetahui dan mengenali segala perkara yang ada di dalam hidup kita, dan rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera. Maka itu Bapak Ibu berbicara tentang rencana Tuhan ini, memberikan kita kepastian. Melihat pemilihan Tuhan, panggilan Tuhan, dan penempatan Tuhan bagi setiap orang itu dimanapun kita berada, kerja kita, tugas kita, Tuhan tak pernah silap sebenarnya. Kalau kita menjadi orang Kristen yang benar-benar berharap kepada Tuhan. Pekerjaan kita itu kita anggap panggilan Tuhan bagi saya dan Anda. Ya, kadangkala orang mengerti kalau berbicara tentang panggilan Tuhan itu hanya dipikir menjadi pastor, menjadi penginjil dan sebagainya. Tetapi kita perlu sadar, masing-masing kita punya panggilan Tuhan.
Pekerjaan kita itu kita harus anggap itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Di mana kita berada, kita ada di sana oleh karena Tuhan. Maka itu akan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk bos kita di dunia ini. Tuhan punya rancangan yang sangat indah. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Di mana Tuhan berfirman di dalam ayat ini. Di mana dia berkata bahwa berkat janjinya yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Ini adalah janjinya yang kedua. Yang akan kita nikmati saat kita tetap berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, ia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ini adalah tandanya. Kalau seseorang Kristen itu katakan saya adalah orang yang berharap kepada Tuhan tetapi tidak berdoa kepada Tuhan, itu tidak benar. Orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan, ia akan berdoa, berseru kepada Tuhan. Apapun keperluannya, apapun hal yang dia kerjakan, ingin lakukan, dia tetap berseru kepada Tuhan. Janji Tuhan dalam ayat ini, bagi orang yang berseru dan datang untuk berdoa kepadanya, maka aku akan mendengar kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolongkan kita. Telinganya tidak kurang pendengarannya untuk mendengar doa kita. Tetapi yang menghalangkannya adalah dosa. Maka itulah kita harus menyelidiki diri kita. Di dalam kita berdoa, biarlah kita menjadi seorang yang berdoa dan berkenan kepada Tuhan. Maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, di dalam Yohanes itu juga berkata, berdoa, minta saja apa yang kamu mau, itu yang orang banyak tahu dan mau. Tetapi kuncinya dia tidak tahu. Jika kita tetap di dalam Tuhan, maka apapun yang kita minta, ia akan dijawab. Tetap di dalam Tuhan. Berharap kepada Tuhan, maka apapun doamu, Tuhan akan mendengar dan mengabulkannya. Dalam ayat seterusnya berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan tak pernah mengecewakan umat-umatnya, anak-anaknya yang berseru kepada Tuhan. Umat Israel, sewaktu mereka tidak berdoa dan berharap kepada Tuhan, mereka berserah atau percaya kepada dunia dan kepada berhala, penghukuman Tuhan datang kepada mereka. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan akan membebaskan mereka. Dan itulah janji Tuhan yang akan dinikmati oleh orang yang berharap kepadanya. Apabila kita mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku. Maka itulah dia berkata, carilah aku pada waktu aku ditemui. Berarti ada masanya kita tak bertemu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berharaplah kepada Tuhan. Carilah Tuhan di dalam hidupmu. Dia pasti kita akan temui. Dalam ayat ini berkata juga, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukannya. Tuhan adalah penasihat ajaib. Maka itulah apapun perkara-perkara yang kita tidak fahami, apapun perkara-perkara yang kita tidak tahu, apapun perkara-perkara yang kita perlukan pengetahuan, bertanyalah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa dan nyatakan persoalanmu itu, maka ia akan menuntun dan memberikan jawaban bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, janji ini hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang menanyakan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Karena itu, biarlah kita melangkah terus. Di dalam tahun 2021 ini, kita akan lebih mengasihi dan mencari Tuhan di dalam kehidupan kita pada setiap masa. Janji Tuhan yang kedua, di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayat 16, merupakan ayat yang sangat disukai dan sangat dirindui oleh banyak orang pada tahun 2020 ya. Ada saja pandemi COVID-19 itu,
Seringkali kita melihat dan orang memberikan ayat-ayat ini karena terkandung janji Tuhan yang sangat indah. Di mana dia berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Apapun yang dia janjikan, itu pasti dia genapi. Itulah sebabnya kita harus berpegang teguh kepada dia. Di mana ungkapan katanya, hatiku melekat kepadanya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Apa artinya di sini? Melekat. Pengertian firman Tuhan ini, Allah berkata, orang yang tetap berpegang, berserah, berharap kepadaku. Inilah janjinya katanya. Maka aku akan meluputkan, membebaskan dia daripada segala ancaman. Aku akan membentenginya, melindungi dia. Bapak Ibu, pasti pada tahun ini, di dalam kita terus berhadapan dengan ancaman COVID-19 ini. Inilah yang harus kita rindu dan kita pasti rindukan dalam hidup kita. Kita sangat rindu agar kita senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Dibebaskan atau dilepaskan oleh Tuhan daripada sentuhan atau jangkitan kuman atau virus COVID-19 ini. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biarlah kita tetap berpegang teguh, berharap kepada Tuhan. Klaimkan janji firman Tuhan ini. Ia akan melakukan hal yang baik. Ia akan menjawab doa kita. Ia akan menyertai kita di dalam segala kesesakan kita. Janji ini diberikannya pada kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Janji ini akan dinikmati dan diterima oleh setiap orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Yang tetap percaya kepada Tuhan. Yang tetap berserah kepada Tuhan. Maka itu inilah bahagian kita. Berharap kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Maka yang lain itu pasti dia genapi. Dia akan melindungi kita. Dia akan menjauhkan kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan memulihkan kita. Dan ia akan menyatakan keselamatan yang telah dia lakukan di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Di dalam Kristus kita tahu bahwa pengharapan peratap tidak sia-sia. Orang yang datang kepada Tuhan dengan linangan air matanya, dengan kesungguhan hatinya, dengan keyakinan dan kepercayaannya pada Tuhan, itu takkan sia-sia. Kristuslah jaminan bahwa pengampunan dan pemulihan Tuhan itu merupakan satu kepastian. Maka itulah saudara-saudari, biarlah kita menjadi orang Kristen yang tetap berharap kepada Tuhan. Walau apapun keadaan, apapun situasi, apapun perkara yang terjadi di sekeliling kita, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Maka kebaikan Tuhan akan kita alami di dalam hidup kita pada setiap masa. Dan janji-janjinya akan kita nikmati dan terima pada setiap masa. Maka itu berharaplah kepada Tuhan. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Mari kita tunduk kepala.
Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pagi hari ini kita menerima firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru untuk melangkah terus dengan penuh keyakinan yang pasti di dalam tahun 2021 ini. Oleh karena firman Tuhan menyatakan perkara-perkara yang sangat indah yang akan dialami dan nikmati oleh orang-orang yang berharap kepada Dia. Janji-janji Tuhan telah dinyatakan bagi saya dan Anda di dalam firman Tuhan ini. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita, biarlah kita berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Nyatakan apa yang kita perlukan kepada Dia. Saya tidak tahu apa rencana-rancanganmu pada tahun ini. Apakah visimu bagi dirimu, bagi keluargamu pada tahun ini? Tuhan lebih tahu. Ketahuilah, lebih daripada itu, janji firman Tuhan, Dia memiliki satu rancangan yang sangat indah. Rancangan damai sejahtera bagi setiap pribadi kita. Serahkan hidup kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang mengenali dan mengetahui siapa kami. Bahkan firman-Mu mengatakan bahwa Engkau mengenal kami dengan nama kami. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Engkau telah berbicara kepada kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Namun pun hamba-Mu berhenti berbicara di sini. Kami percaya Engkau Roh Kudus terus berbicara dan menyatakan kebenaran firman ini. Maka itu Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa, biarlah umat-umat-Mu yang hadir dalam rumah-Mu pada pagi hari ini, bahkan yang tak sempat hadir pada pagi ini dan akan mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada, biarlah mereka mendapat kekuatan baru, semangat baru, untuk memberikan mereka kekuatan untuk tetap berharap dan berpegang teguh kepada Engkau Allah, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Engkau berkati umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Di dalam mereka terus melangkah ke dalam tahun 2021 ini ya Tuhan. Mereka akan terus melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka tetap berharap kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau, tetap mengimani Engkau di dalam kehidupan mereka apapun perkara-perkara yang mereka hadapi dan lewati. Janji-Mu Tuhan kami klaim kepada setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkat damai sejahtera dan sukacita Tuhan akan terus bersama dengan mereka. Berkat penyertaan perlindungan Tuhan akan senantiasa bersama dengan mereka. Dan Engkau akan membebas dan melepaskan umat-umat-Mu Tuhan daripada jangkitan penyakit COVID-19 ini. Tuhan, Engkau nangis setiap pribadi kami di dalam darah-Mu, di dalam kuasa-Mu Yesus Kristus. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Baik bagi umat-umat-Mu yang akan bekerja dan akan pergi ke tempat yang di luar rumah mereka sekalipun Tuhan, Engkau akan memberkati mereka dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Itulah janji firman-Mu pada pagi hari ini dan kami klaimkan itu ya Tuhan. Biarlah janji-Mu itu terjadi bagi setiap pribadi kami. Sehingga setiap umat-umat-Mu tidak akan mengalami sentuhan jangkitan COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan di dalam usaha pekerjaan mereka pada tahun ini. Perniagaan mereka, kebun ladang mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Bagi anak-anak dan jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau temukan mereka dengan pekerjaan yang baik yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Bagi anak-anak kami yang sedang bersekolah dan akan menduduki peperiksaan mereka pada tahun ini ya Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mereka mengulang kaji mata pelajaran mereka Tuhan.
mereka dapat mengingat dan memahami apapun pelajaran yang telah mereka pelajari. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur atas penyertaan-Mu bagi jemaat-Mu. Apapun keperluan harian mereka, Engkau telah berkati. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, mereka telah mengulurkan tangan mereka untuk mempersembahkan persembahan mereka kepadamu. Sama ada persembahan persepuluhan mereka, persembahan pengucapan syukur mereka, persembahan khusus mereka pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati semuanya. Agar melalui persembahan umat-Mu Tuhan, pekerjaan-Mu Tuhan terus disebarluaskan di atas permukaan bumi ini. Kami klaimkan janji-Mu Tuhan, Kau terus mencurahkan berkat-Mu bagi mereka. Dalam keperluan mereka, usaha mereka di masa yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu. Yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Yang punya beban masalah pergumulan hidup, Engkau jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Baik, sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita beredar di tempat ini, kita lihat pengumuman untuk kita pada pagi hari ini. Pejabat gereja dibuka setiap minggu pada hari Selasa hingga Jumaat pada 9 pagi hingga 4 petang. Pejabat gereja juga dibuka pada hari Sabtu dari pukul 9 pagi hingga 12 petang. Pejabat gereja boleh dihubungi melalui nombor ini. Kelompok sel tetap berlangsung. Sila berhubung dengan ketua kelompok anda untuk maklumat lanjut. Dimanapun kita berada, marilah kita berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Untuk persepuluhan dan persembahan, ia boleh dibayar melalui cek, tunai, dan online banking. Butiran bank adalah seperti berikut. Jika anda telah membuat pembayaran, sila maklumkan kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran. Sumbangan RM10 setahun untuk pelayanan di pusat untuk tahun 2020 masih dibuka. Sila buat pembayaran anda di pejabat gereja BEM Pelita. Selamat Tahun Baru! Kami di BEM Pelita ingin mengucap selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan Januari. Tuhan memberkati anda dan keluarga anda. Baik, terima kasih tambahan daripada berita untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya ada jemaat Tuhan yang sudah mendaftar sebagai anggota gereja kita dan belum menerima surat pengesahan. Ya, sila bertemu dengan saudari Elizabeth di pejabat. Dan bagi anda yang sudah berada atau mengadakan kebaktian di sini dan merasa selesa dan terus diberkati Tuhan di tempat ini, dikehendaki untuk mengisi borang keanggotaan juga ya. So oleh sebab itu, bagi anda yang menyambut hari jadi pada bulan ini, sila angkat tangan anda. Yang dilahir bulan Januari, angkat tangan. Adakah? Wah, satu. Tak patut. Wah, banyak. Oke, beri tepukan tangan sebagai ucapan selamat hari jadi untuk mereka. Dan kita berdoa untuk anda. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu yang sangat nyata bagi anak-anakmu yang telah lahir dalam bulan Januari. Adanya mereka pada hari ini adalah oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah memimpin menyertai mereka di dalam hidup mereka pada tahun-tahun yang telah lalu ini. Doa kami pada pagi hari ini, Engkau terus memberkati mereka. Lindungi, bungkusi mereka di dalam kuasa-Mu, agar mereka dijauhkan daripada segala serangan, gangguan iblis, bahkan kuasa penyakit tidak menyentuh tubuh mereka. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat penyertaan Tuhan akan menyertai anda dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa minta semuanya. Amin. Sekian kebaktian kita, Tuhan memberkati. Jumpa lagi.